السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. هذا اليوم نحن نلتقي لدراسة اللغة العربية لمهارة الكلام اليومية. وهذا اليوم إن شاء الله أنا سأشرح لكم عن المدى يعني الدراسة. وإن شاء الله نحن سندرس عن المفردات والحوار بالموضوع الدراسة. طيب قبل أن نستمر إلى المفردات والحوار أنا سأعطي لكم الأسماء من الأيام والأسماء من الشهور القمرية والمسيحية في اللغة العربية. طيب نستمر إلى الأيام في الأسبوع في اللغة العربية. Jadi bagaimana nama-nama hari dalam satu minggu di dalam bahasa Arab ya. Sebagaimana yang dalam bahasa Indonesia kita ketahui bahwa hari-hari itu nama-namanya adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, maka di dalam bahasa Arab istilah yang kita gunakan adalah, nah ini dia, Yaumul Ahadi, ini adalah hari Minggu. Yaumul Itsnaini, ini adalah hari Senin. Yaumul Tsulatsa'i adalah hari Selasa. Yaumul Arbi'ai, ini adalah hari Rabu. Kemudian Yaumul Khamisi, Yaumul Khamisi, ya dengan kha ya. Ini adalah hari Kamis. Kemudian Yaumul Jum'ah atau Yaumul Jum'ati itu adalah hari Jumat, dan Yaumus Sabti itu adalah hari Sabtu. Nah, sekarang kita coba lihat nama-nama bulan, baik itu bulan Qamariyah maupun bulan Masehi atau bulan Hijriah ataupun bulan Masehi. Baik, kita coba lihat untuk bulan Qamariyah ya, alias bulan Hijriah yang kita kenal. Itu ada 12 bulan. Ya, yang pertama yaitu Muharramun, Safarun, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, jadi ini adalah urutan ya, mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-12 dari bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Nah, ini adalah nama-nama bulan-bulan istilahnya bulan Islam kata orang ya. Nah, kemudian untuk bulan yang berikutnya itu adalah bulan Masehi sebagaimana kalender Masehi yang biasa kita pakai. Nah, yang diistilahkan dengan Asyhurul Masihiyah. Nah, kalau yang kita ketahui selama ini adalah Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Nah, maka di dalam bahasa Arabnya dia mengadopsi atau menyerap dari pengungkapan dari bahasa Inggris tersebut. Nah, sehingga untuk Januari yaitu Yanair. Untuk Februari, Febroyer. Untuk Maret, Maris. Untuk April, Abril. Untuk Mei, Mayu. Untuk bulan Juni, Yuneyu. Bulan Juli, Yuleyu. Kemudian untuk bulan Agustus, yaitu Agustus. Untuk September, September. Untuk bulan Oktober, Oktober. Kemudian untuk bulan November, November. Dan untuk bulan Desember adalah Desember. Walaupun ada beberapa referensi yang menggunakan untuk September sampai Desember ini September, Oktober, November, Desember. Ada juga yang seperti itu. Nah, jadi bulan-bulan, nama-nama hari, nama-nama bulan, baik yang Qamariyah maupun Masihiyah, ini akan kita gunakan pada dialog tentang ad-dirasah. Karena kita akan menanyakan pada hari apa kuliah, berapa hari dalam seminggu kuliah, mulai dari bulan apa saja, sampai bulan berapa terakhirnya. Nah, tergantung nanti apakah komunikasi kita ini menggunakan bulan Hijriah atau menggunakan bulan Masehi. Jadi kita tinggal pilih penggunaan nama-nama bulan ini. Nah, mudah-mudahan ini cukup membantu di dalam dialog tentang ad-dirasah dan menambah pengetahuan antum tentang kosakata
nama-nama hari dan nama-nama bulan baik Qamariyah maupun Masehiyah di dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada al-mufradat minal hiwar ad-dirasah. Ya, jadi kita masuk kepada kosakata tentang dialog perkuliahan ya fi kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik jilid al-awal ya. Jadi ini adalah pada buku atau PDF buku Arabiyah Baina Yadaik jilid 1. Nah, di sini ada kosakatanya yang pertama mukhtabar ya atau mukhtabarun. Mukhtabar ini artinya adalah laboratorium dan ada juga yang menggunakan istilah dengan ma'mal ya. Kemudian jami'ah. Jami'ah ini adalah kampus atau perguruan tinggi. Kemudian Jami'atu Ummul Qura ini adalah Universitas Ummul Qura, Jami'atu Dimashq ya, yaitu Universitas Damaskus dan antum silakan disesuaikan dengan perguruan tinggi Islam nanti Jami'atul Islamiyatul Hukumiyatu. Nah, di mana? Apakah Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Badan, apakah nanti Jakarta dan lain-lain. Jadi kita akan gunakan Jami'atul Islamiyatu Al-Hukumiyah, baik untuk sekolah tinggi agama Islam, institut agama Islam, atau universitas Islam. Nah, kita akan menggunakan istilah Jami'atul Islamiyatul Hukumiyah. Ya, jadi jami'ah universitas, sekolah tinggi atau institut al-Islamiyah Islam, al-Hukumiyah negeri. Nah, nanti sebutkan itu di mana. Apakah Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Badan, Bengkulu, Jakarta, Jambi, wa ghair zalik. Kemudian, nah kita masuk yang lebih spesifik yaitu soffun. Ya, soffun ini ada muradifnya yaitu faslun. Sinonimnya adalah faslun yang artinya adalah kelas. Kemudian kulliyatun ya. Kulliyatun. Kulliyatun yakni bermakna fakultas ya. Kulliyatun bermakna fakultas. Misalnya antum di fakultas ilmu keguruan, berarti kulliyatut tarbiyah wa ulumut ta'lim contohnya atau ulumut ta'limiyah. Kemudian di sini ada kulliyatut tib, ini adalah fakultas kedokteran, tib tabib ya. Kemudian kulliyatut tarbiyah, fakultas pendidikan. Kemudian maktabatun, ini adalah perpustakaan. Jadwalun dirasiyun, itu adalah jadwal kuliah. Kemudian mawadun dirasiyatun, ini adalah materi pelajaran atau bahan ajar. Ya. Kemudian al-lughatul arabiyyah, ini salah satu nama mata kuliahnya yaitu bahasa Arab. Kemudian as-saqafatul islamiyyah, ini adalah kebudayaan Islam. Ya, kemudian ar-riyadiyat, ini adalah matematika. Kemudian al-ulum, yaitu sains. Al-hasub, ini adalah komputer. Nah, kemudian kita masuk kepada salah satu alat yang digunakan di dalam kelas, yaitu lauhatun. Ya, lauhatun bermakna papan. Nah, kemudian hissatun. Hissatun ini adalah artinya jam perkuliahan. Kalau di perguruan tinggi, kalau di madrasah atau sekolah, jam pelajaran. Kemudian ada istirahah, ini adalah istirahat. Kemudian ikhtibar. Ikhtibar ini sama dengan imtihan, yaitu ujian. Nah, untuk 3 yang di bawah ini adalah merupakan kata kerja yang sedang berlangsung alias fi'il mudhari'. Yang pertama yaitu yadrusu, dia sedang belajar. Ya, laki-laki, satu orang sebagai orang ketiga. Yaktubu, dia sedang menulis. Ya, ini adalah laki-laki, satu orang sebagai orang ketiga. Kemudian yanzuru, dia sedang melihat, ya, matanya sedang melihat. Jadi pekerjaan yang dia sedang kerjakan itu adalah sedang melihat. Laki-laki jumlahnya 1 sebagai orang ketiga, gitu ya. Nah, itulah mufradat tentang ad-dirasah. Sekarang kita masuk kepada al-hiwar 'anid dirasah.
Nah, di sini ada dialog antara si Ghanim dengan si Ghalib tentang jadwal kuliah ya, menanyakan tentang jadwal kuliah. Ini ceritanya mereka baru masuk dan melihat jadwal dan sebelum dan masa dulu ini kan bukunya juga sudah apa namanya sudah lama beredar ya. Jadi memang masa itu waktu buku ini dicetak ceritanya mahasiswa masih melihat jadwal perkuliahan di dinding pengumuman gitu ya di mading. Nah, tapi kalau sekarang gampang ya, tinggal upload di internet di misalnya di e-kampus masing-masing gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat unzur ilal lauhah. Coba lihat ke papan atau lihatlah ke papan, itu katanya ya. Ke papan sini. Iqra al-jadwalud dirasi. Bacalah jadwal perkuliahan. Kemudian apa kata si Ghalib? Ad-dirasah khamsatu ayyam fil usbu'. Oh, perkuliahan khamsah 5 ayam hari fil usbu'. Ya, perkuliahan itu 5 hari dalam seminggu. Berarti mereka kuliah si Ghalib ini kuliah 5 hari dalam satu minggu. Apa kata si Ghanim? Naam, yaumus sabt, yaumul ahad, yaumul itsnain, yaumus thulatsa wa yaumul arbi'a. Dan hari-hari inilah mereka kuliah. Kemudian apa kata si Ghalib? Nah, walizalika al-utlah yaumul khamis wa yaumul jum'ah. Berarti 5 hari kuliah, 2 hari libur. Berarti libur itu hari Kamis dan hari Jumat. Nah, kemudian apa kata si Ghanim? Uktubil uktubil mawadud dirasiyah. Catatlah atau tulislah apa saja mata kuliah kita gitu ya. Maka apa kata si Ghalib? Ats-tsaqafatul Islamiyah, kemudian Islam, wal lughatul Arabiyyah, bahasa Arab, wal riyadhiyat, matematika, wal ulum, sains, wal hasub, katanya, dan komputer. Lalu si Ghalib menanyakan lagi, mata tabda'ul ikhtibarat? Ya, kapan kita mulai ujian? Kemudian apa kata si Ghanim? Fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Nah, jadi pada jadwal itu sudah nampak aktivitas perkuliahan kita, kapan kita mulai, kapan kita ujian MIN, kapan kita UAS, dan kapan kita libur dan berapa lama libur. Jadi kita untuk di perguruan tinggi kita sudah punya kalender akademik sehingga kita sudah tahu tentang informasi perkuliahan yang akan berlangsung ya selama satu semester dan untuk agendanya itu juga sudah ada yang untuk 1 tahun ajaran gitu ya. Dan di sini mereka gunakan bulan Qamariyah karena memang buku ini terbit dari negara Arab gitu ya. Makanya bulan yang dipakai adalah bulan Arab. Nanti kita bisa menyesuaikan dengan bulan yang kita pakai di negara kita yaitu menggunakan bulan Masehi. Nah, untuk jadwal perkuliahan pun nanti kita tidak mesti itu melihatnya ke papan, tapi boleh kepada ilal mobile, ilal laptop ya atau ilal hasub, ilal internet, ila apa elektronia al-jami'iyah contohnya. Bisa seperti itu. Nah, kemudian wa mata yantahi al-'amud dirasi dan kapan berakhir tahun perkuliahan? Nah, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan katanya. Nah, al-'utlatu thalathatu ashhur katanya. Oh, berarti kita libur 3 bulan. Nah, alhamdulillah, al-'utlatu tawilah katanya ya. Alhamdulillah, berarti kita akan libur panjang ya. Al-'utlah tawilah, liburan panjang. Nah, kemudian setelah mereka selesai melihat agenda, baru teringatlah kata si Ghalib, bada'atil hissah. Oh ya, jam kuliah kita sudah mulai atau SKS kita sudah mulai, perkuliahan kita sudah mulai. Hayya bina ila shaf katanya ya atau ilal fasli. Mari kita ke kelas. Hayya bina, mari. Nah, ini adalah contoh dialog tentang awal-awal perkuliahan di mana kita baru melihat jadwal, baru melihat apa saja mata kuliahnya, berapa SKS kita kuliah, berapa hari kita kuliah, kemudian mulainya kapan, berakhirnya kapan, di bulan apa, kemudian berapa lama kita libur itu sudah nampak pada
kalender akademik kita. Nah, dan itu bisa menjadi salah satu topik tentang perkuliahan. Nah, kemudian kita lanjut pada al-hiwar asani. Untuk hiwar asani ini lebih kepada satu sama lain baru kenal, ya baru kenal, kemudian ternyata sama-sama mahasiswa dan di fakultas yang berbeda dan menyebutkan kenapa sampai masuk sana, apa tujuannya atau cita-citanya sebagai apa. Nah, mari kita lihat ya. Antara nada dengan ilham, ya. Nada dengan ilham. Ingat ya, nada dan ilham ini adalah perempuan, nada dan ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Nada. Ana Suriyah. Ya. Ismi Ilham. Ana Saudiyah. Nah, nama saya Nada. Saya dari Suriah. Atau saya adalah orang Suriah. Nama saya Ilham. Saya adalah orang Saudi. Ya. Maka di sini, nah ini menyatakan jinsiah ya, kewarganegaraan. Karena mereka adalah perempuan, makanya pakai tamar butoh. Nah, kalau bagi kita nanti memperkenalkan diri, Ana Indonesia. Namun perkenalan ini apabila pertama kita ragu atau kita tidak tahu bahwa kita tidak punya kita tidak tahu kewarganegaraannya dan kita rasa dia bukan orang warga negara yang sama dengan kita, maka kita boleh mengungkapkan hal seperti ini. Dan yang kedua memang kita tahu bahwa dia adalah kewarganegaraan yang berbeda dan kita ingin tahu. Maka ini bisa kita menjadi perkenalan begini. Tapi kita misalnya sudah cerita sesama-sama di Indonesia, maka ini tidak perlu. Maka cukup nanti memperkenalkan orang mana atau lebih kepada kotanya atau sukunya atau apanya. Silahkan. Nah, contohnya misalnya ismi Nada atau ismi Aisyah, ana misalnya Batu Sangkariah, oh ana Sulukiyah boleh, atau lebih kepada sukunya, ana Minangkabawiyah, ana Batakiyah gitu ya, silahkan. Kemudian lebih mengenal lagi, ana talibah fi jami'ati Dimashq, ya. Saya adalah mahasiswi di Universitas Damaskus. Oh, ana talibah fi Jami'ah Ummul Qura. Oh, kalau saya adalah mahasiswi di perguruan tinggi atau Universitas Ummul Qura. Ya. Kemudian ketika sudah tahu, oh berarti mereka berdua ini adalah sama-sama mahasiswi. Nah, lalu si Nada dengan si Ilham mulai menanyakan tentang fakultas. Nah, fi ayyi kulliyatin tadrusina atau anti tadrusina. Lalu kata si Ilham, adrusu fi kulliyatit tarbiyah. Kata si Ilham, saya kuliah atau belajar. Jadi adrusu ini boleh diartikan kuliah kalau ini untuk kategorinya mahasiswa ya. Tapi kalau untuk di sekolah ini boleh saya belajar di Fakultas Tarbiyah atau Pendidikan. Wa fi ay kulliyatin anti tadrusina atau tadrusina anti, nih kepada Sinada ya, adrusu fi kulliyatit tib. Saya kuliah di Fakultas Kedokteran katanya. Lalu muncullah ungkapan dari si Ilham. Ana sa'akunu atau sa'akunu mudarrisatan insyaallah. Saya ingin jadi guru insyaallah. Makanya dia masuk kepada kulliyatut tarbiyah. Kemudian apa kata Sinada? Sa'akunu tabibah ya insyaallah dan saya ingin menjadi dokter insyaallah jika Allah menghendaki karena memang jurusannya atau fakultasnya adalah kulliyatut tib. Nah, itu adalah salah satu dialog yang kedua tentang perkuliahan. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada dialog yang terakhir yaitu al-hiwar al-akhir. Nah, di sini tentang cerita ketika akan berangkat kuliah, pergi kuliah, kemudian menggunakan apa. Nah, kemudian jam berapa ya dan mulai dan berakhirnya dan berapa SKS kuliah gitu ya. Kemudian apa saja kegiatan kita pada saat istirahat kuliah. Nah, maka di sini kita coba lihat dialog antara Qasim dengan nih ya, antara Qasim dengan Ghassan ya. Mereka berdua berdialog. Nah, yang pertama yaitu ila aina tadhhab ya Ghassan? Ya.
kamu mau pergi ke mana wahai Ghassan? Ila ke apa? Ila aina ke mana ya? Kamu mau pergi. Kenapa kita gunakan tazhabu? Karena memang lawan bicara kita adalah satu orang laki-laki, berarti domir anta ya sebagai orang kedua. Makanya tazhabu di sini. Kemudian apa kata Ghassan? Azhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Nah, lalu kata Qasim, ya, al-waqtu mubakkiran. Ya, al-waqtu mubakkiran. As-sa'atu al-an as-sadisatu sabahan. Ini waktu masih pagi nih, awal sekali, mubakkiran, pagi atau awal ya. As-sa'atu al-an as-sadisah sabahan. Jam sekarang adalah jam 6 pagi gitu ya. Apa kata si Ghassan? Al-madrasatu ba'idatun 'anil baiti. Sekolah jauh dari rumah, makanya jam 6 dia sudah berangkat. Nih, as-sa'atu sadisah, sobahan tamaman ini ya. Kemudian, apa kata Qasim? Mata yabda'ul yawm ad-dirasi? Nah, kapan dimulai pada hari ini perkuliahan gitu ya? Yabda'us sa'ah as-sabi'ah sabahan. Nih, yabda'us sa'ah as-sabi'ah sabahan, yaitu perkuliahan dimulai pada jam 7 pagi ya, 7 pagi. Nah, kemudian si Qasim bertanya, hal tadhhabu bil hafilah? Apakah kamu pergi dengan bus? Hafilah ini artinya bus. Oh, la, adhabu bis sayyarah. Saya pergi pakai mobil, ya. Jadi kalau pertanyaannya hal, maka jawabannya kalau nggak naam, kalau nggak la. Kalau naam tinggal mengulangi, kalau la baru kita ganti nanti dengan apa perginya. Nah, lalu si Qasim nanya lagi, dia ingin tahu secara detail bagaimana hari-hari perkuliahannya si Ghassan ini ya. Mata yantahi al-yawmu ad-dirasi? Kapan berakhir pada hari ini perkuliahan? Yantahi as-sa'atal wahidata zuhran ya. Yantahi as-sa'atal wahidata zuhran. Nih, al-wahidata as-sa'ah al-wahidah nih ya. Perkuliahan berakhir pada jam 1 zuhron, siang. Nah, jadi jam 1 tengah malam dengan jam 1 siang kita bisa menggunakan dengan membedakan kata sobahannya kah nanti masaannya, lailan atau zuhron sebagaimana ini sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Nah, kemudian si Qasim menanyakan lagi tentang berapa jumlah SKS lagi ya. Kam hissatan tadrusu fil yawm? Berapa SKS kamu kuliah pada hari ini atau dalam satu hari ini? Kemudian apa kata Ghassan? Adrusu sitta hisasin fil yawm. Saya kuliah 6 sittah ya, sittah. Nah, sittah hisas, 6 SKS di dalam satu hari. Kalau hisah ini adalah bentuk tunggalnya, sedangkan hisos ini adalah bentuk pluralnya atau banyaknya, gitu ya. Kemudian ini dalam kajian adat ma'dud nih sebenarnya. Nah, kemudian maza taf'alu fil istirahah? Kata si Qasim. Nah, jadi Qasim yang ini ya, dia nanya kepada si Ghassan yang sedang kuliah nih. Maza taf'alu fil istirahah? Apa sih yang kamu lakukan pada waktu kamu istirahat? Adhabu ilal maktabah au ilal mukhtabar, katanya ya. Saya pergi ke perpustakaan atau kalau enggak saya ke labor, katanya. Nah, jadi nanti silahkanlah antum ceritakan apa aktivitas antum di dalam perkuliahan ini, baik akan masuk perkuliahan atau baru pertama kenal dan sama-sama mahasiswa, lalu berlanjut cerita tentang perkuliahan, atau memang ingin tahu tentang aktivitas perkuliahan dari teman kita. Nah, atau memang kita ingin lebih detail lagi bertanya tentang kegiatan perkuliahan di dalam kelas gitu ya. Silahkan, ini bisa antum kreasikan
apakah 3 dialog ini menjadi sebuah cerita atau bisa ditambah dengan yang lain. Apalagi ini akan lebih menarik apabila ada konflik di dalam ceritanya, sehingga membuat, cerita ini lebih menarik gitu ya. Dan jangan lupa di dalam berdialog itu butuh ekspresi atau mimik wajah, butuh gerak ya, untuk membantu pemahaman dan butuh properti ya, properti sehingga kita tahu bahwa ini sebagai siapa. Karena kan bisa saja dia nanti sebagai guru, sebagai dokter, maka properti itu bisa menentukan gitu ya. Dan, yang terpenting juga adalah dalam pelafalan itu makharijul huruf ketika kita berdialog itu harus benar dan kita menggunakan bahasa Arab yang fasih, walaupun dalam dialog ini kita menggunakan bahasa yang sederhana karena memang kategorinya kita sekarang kan memang untuk bahasa Arab, untuk percakapan sehari-hari dan topik perkuliahan ini sangat cocok sekali, karena memang, sekarang antum sebagai mahasiswa, dan itu akan adalah cerita tentang, apa namanya, nuansa-nuansa perkuliahan gitu ya. Dan ini nanti kalau seandainya kita mengajar atau kita larikan ke madrasah ya, maka ini ceritanya adalah tentang belajar. Jadi kata ad-dirasah itu bisa dimaknai dengan pelajaran, ya. Jadi kita bisa mengartikan ini adalah pelajaran, ini adalah perkuliahan, nanti menyesuaikan kepada konteks situasi, gitu ya. Mungkin itu saja, tentang dialog pada hari ini gitu ya, pada video kali ini, yaitu dengan tema ad-dirasah ya, di mana di sini juga sudah ada penambahan tentang nama-nama hari dan nama-nama bulan di dalam bahasa Arab, baik bulan, Qamariyah atau Hijriyah ataupun Masehi, dan ini sangat terpakai dalam dialog perkuliahan ditambah dengan mufradat-mufradat baru. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi antum. Nah, tetap jaga kesehatan di rumah ya, dan jangan lupa ini dimurojaah lagi, diulang lagi di rumah, supaya bisa lebih dipahami. Baik, syukron jazilan ala ihtimamikum bihadzal video. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.